bilang soal nilai itu ngaji, ya benar, nilai itu ngaji, banyak yang ngaji. Memang tidak bisa penilaian itu kayaknya secara real, sedangkan sekolahan menuntut hal lain. Saya nggak berani membahas ini. Untuk saat ini membicarakan guru saja sudah sangat miris, belum lagi ada permasalahan soal fasilitas tempat sekolah dan belajar. Silahkan saksikan. Tiga ruang kelas ambruk pada Minggu sore. Gedung tempat sekolah adalah sarana dan prasarana untuk tempatnya belajar terjadi, dan teknisnya pembelajaran secara garis besar itu adalah mempelajari ilmu pengetahuan secara teori, dan kedua adalah mengasah keterampilan dari kebiasaan sekolah yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Jadi untuk orang yang sudah mau melanjutkan pendidikan atau sekolah umum, sekolah privat, homeschooling, dan lainnya, apakah tidak memiliki permasalahan atau kendala di dalam proses belajarnya? Pasti ada. Untuk saat ini mungkin ada 3 poin. Yang pertama adalah pergantian kurikulum yang terlalu sering, bisa di rata-rata setiap 6 tahun sekali. Poin yang kedua adalah karakter siswa zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha. Kemudian poin yang ketiga adalah fasilitas mengajar atau fasilitas pendidikan. Poin pertama yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai filosofis, psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia ilmu dan teknologi. Dan untuk prinsip yang mempengaruhi sebuah perkembangan kurikulum ada 2, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umumnya meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, terus prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Kalau yang prinsip khusus pengembangan kurikulum meliputi prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, kemudian prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Tentu ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya untuk pergantian kurikulum, ya tentu saja mengevaluasi kurikulum yang sudah berjalan sebelumnya, kemudian juga penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Sedangkan dampak negatif dari perubahan kurikulum adalah tidak dipercayanya target pendidikan di awal penerapan, biasanya disebabkan oleh guru sebagai pendidik yang belum mampu menerapkan kurikulum baru secara menyeluruh. Biasanya itu yang menjadi permasalahan, dan itu dampak negatifnya dari pergantian kurikulum. Kemudian pergantian kurikulum juga mempengaruhi soal fasilitas. Otomatis yang sebelumnya memadai untuk kurikulum sebelumnya, dan sekarang kalau kurikulum dirubah, fasilitas menjadi kurang memadai. Dan lagi belum kalau misalkan butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, waktu untuk sosialisasi, untuk pelaksanaan, guru harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum yang baru. Belum lagi ada beberapa sih, memang minoritas guru yang mengajar dengan kebiasaan cara mengajar konvensional. Itu ya ceramah, memberikan tugas, kemudian penjelasan menggunakan fasilitas papan tulis, dan lain-lain. Kemudian permasalahan pendidikan yang kedua adalah karakter siswa. Karakter siswa zaman sekarang mungkin dimulai dari generasi Y, tahun 81 sampai 96 itu sudah lulus. Jadi sekarang itu Gen Z, kelahiran 97 sampai 2012, yang sering disebut E-generation. Dan yang paling muda adalah Gen Alpha, itu kelahiran 2013 sampai 2025. Bisa dikatakan Gen Alpha ini adalah keturunan atau anak dari generasi milenial, dan kalau generasi Alpha ini adalah generasi pertama yang lahir di dunia langsung mengenal dunia digital. Jadi generasi yang sudah akrab dengan teknologi digital, dan walaupun begitu sifat mereka ternyata generasi Alpha ini tidak terlalu kecanduan dengan teknologi, tidak seperti sifat dari orang tua mereka si generasi milenial yang karena dalam posisi lahirnya belum mengenal dunia teknologi
teknologi. Setelah paruh baya baru mengenal teknologi, akhirnya ketergantungan dengan dunia digital. Dan tentu saja generasi alpha ini menjadi tantangan yang sangat berat untuk para guru yang mengajar dengan cara konvensional, karena generasi alpha dinilai memiliki pandangan yang lebih terbuka dan lebih maju dari generasi sebelumnya. Untuk berikutnya, permasalahan pendidikan, poin ketiga adalah fasilitas mengajar atau fasilitas sekolah. Itu sangat krusial. Jadi misalkan sekolah yang ada di daerah dan sekolah yang ada di kota itu pasti memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi kesenjangan fasilitas berupa sarana prasarana itu menurutku faktor pendukung yang menjadikan pendidikan itu sangat tidak merata, dan dana pendidikan itu lumayan besar. Katanya sih tersalurkan, tapi ya realita di lapangan guru honorer gajinya sekian, yang di Google sekian, terus ada sekolah yang masih mewajibkan siswa untuk membayar walaupun tidak berbunyi SPP. Ada sekolah yang di kota itu sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun, itu karena sekolah memang gratis, cuman untuk biaya yang dikeluarkan sekarang bunyinya berbeda, tidak berbunyi SPP. Jadi misalkan fasilitas itu belum memadai, sedangkan anak sekolah itu harus bisa memasuki dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, dan mengikuti kehidupan bermasyarakat. Saya rasa dari ketiga poin permasalahan pendidikan ini sangat amat mendukung untuk anak yang sekolah itu menjadi pesimis. Pertama, dari kurikulumnya saja belum selaras dengan kebutuhan industri di Indonesia. Jadi itu adalah permasalahan kurangnya integritas antara materi pembelajaran dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Sedangkan untuk kurikulumnya itu pasti cenderung teoritis dan kurang mengakomodasi aspek praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Untuk kurikulum yang relevan, ketika suatu mata pelajaran atau bidang studi masih mengajarkan materi yang sudah usang atau kurang sesuai dengan perkembangan zaman, ya contohnya saja teknologi dan ilmu pengetahuan. Jika kurikulum masih mengajarkan teknologi atau ilmu pengetahuan yang sudah ketinggalan, seperti penggunaan perangkat keras, perangkat lunak yang tidak relevan pada dunia kerja saat ini misalkan. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan tentang bahasa asing. Bahasa asing masih berfokus pada kosakata dan tata bahasa klasik, sementara kebutuhan dunia kerja kan lebih mengarah pada kemampuan komunikasi bisnis, bahasa teknis, dan bahasa dunia digital. Kemudian keterampilan sosial dan emosional harusnya memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional seperti kemampuan berkomunikasi, kerja tim, manajemen inovasi, emosi maksud saya, keterampilan antar budaya. Nah, itu terus kurikulum yang terlalu teoritis. Jika kurikulum lebih fokus pada teori dan konsep tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dibutuhkan dunia kerja, selesai kita.